salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ricenda, stambuk 615010119006 dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Informatika dan Komputer, Universitas Kristen Indonesia Paulus. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum perangkat keras. Kita masuk ke pengenalan komponen komputer. Yang pertama yaitu perangkat input. Perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan perintah pada komputer. Perintah tersebut dikonversi menjadi data-data yang selanjutnya akan diproses oleh prosesor komputer. Contohnya yang pertama yaitu keyboard. Keyboard digunakan untuk memasukkan data atau teks angka ke dalam pengolah kata atau editor teks maupun program lainnya. Yang kedua yaitu fingerprint, yaitu sebagai alat sensor scanning untuk mengetahui sidik jari user sebagai verifikasi identitas. Yang ketiga yaitu scan barcode, yaitu untuk membaca sebuah kode berbentuk kotak atau jenis kabel vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka. Yang keempat yaitu mouse. Mouse digunakan untuk memulai menjalankan suatu program yang terdapat pada komputer. Yang kelima yaitu numeric keypad. Numeric keypad digunakan untuk memasukkan data berupa bilangan dalam jumlah yang besar. Yang keenam yaitu modem. Modem digunakan untuk menyambungkan komputer atau perangkat ke internet. Yang ketujuh yaitu webcam. Webcam digunakan untuk mengambil video, gambar, atau foto dengan memanfaatkan cahaya yang ada. Yang kedelapan yaitu power supply. Power supply digunakan untuk memberikan atau menyuplai arus listrik yang berlawanan menjadi arus listrik yang searah. Yang kesembilan yaitu scanner. Scanner digunakan sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital. Perangkat yang kedua yaitu perangkat output, yaitu perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan informasi kepada penggunanya. Contohnya yang pertama itu port VGA eksternal, digunakan untuk memilih tampilan dari beberapa sumber video dengan input maupun output. Yang kedua yaitu router, digunakan untuk mengirimkan paket data melalui jaringan dari lokasi tertentu ke jaringan lainnya. Yang ketiga yaitu kabel tester, digunakan untuk menguji antara ujung kabel dengan ujung kabel lainnya, apakah terkoneksi atau tidak, dan juga digunakan untuk memeriksa sambungan listrik. Yang keempat yaitu monitor, digunakan sebagai media output yang menampilkan informasi berupa gambar, angka, dan video. Yang kelima yaitu speaker, digunakan untuk mengubah gelombang elektrik atau listrik menjadi audio atau gelombang. Yang keenam yaitu fan, digunakan untuk mengeluarkan udara panas dan menggantinya dengan udara segar. Perangkat yang ketiga yaitu perangkat proses, yaitu komponen pada komputer yang berfungsi dan berperan penting pada proses data yang diberikan oleh perangkat input untuk selanjutnya menjadi data yang diinginkan yang ditampilkan pada perangkat output. Contohnya yang pertama yaitu prosesor. Prosesor digunakan sebagai otak dari komputer karena setiap data yang akan diproses akan selalu melewati prosesor. Yang kedua yaitu hard disk. Hard disk digunakan sebagai media penyimpanan data atau informasi secara permanen. Yang ketiga yaitu floppy disk drive, yaitu sebagai media pembaca sebuah perangkat penyimpanan data yaitu floppy disk. Yang keempat yaitu RAM. RAM digunakan sebagai media penyimpanan data sementara di saat komputer dalam posisi hidup atau beroperasi. Yang kelima yaitu motherboard. Motherboard digunakan sebagai penghubung seluruh komponen penyusun pada sebuah komputer. Yang keenam yaitu casing, yaitu digunakan sebagai pelindung komponen-komponen di dalamnya. Yang ketujuh yaitu CD atau DVD ROM, digunakan untuk membaca data dan menulis data ke dalam CD dan juga digunakan untuk menginstal sebuah sistem operasi. Yang kedelapan yaitu LAN card. LAN card digunakan untuk media penghubung antara komponen dengan jaringan. Perangkat yang keempat yaitu perangkat pendukung, yaitu peralatan yang tidak mesti ada dalam pengoperasian komputer tetapi diperlukan untuk kegiatan tertentu. Contohnya yang pertama yaitu heatsink, digunakan untuk mendinginkan atau menyerap panas pada prosesor.
Yang kedua yaitu baterai CMOS, digunakan untuk menyimpan settingan BIOS pada saat komputer sedang dimatikan. Yang kelima yaitu kabel, contohnya yang pertama kabel ATA. Kabel ATA digunakan untuk menghubungkan perangkat antara motherboard dengan hard disk dan juga CD-ROM atau DVD-ROM. Yang kedua yaitu kabel SATA. Kabel SATA digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD, CD-ROM, DVD-ROM, dan CD-RW. Yang ketiga yaitu kabel UTP. Kabel UTP digunakan sebagai penghubung atau transmisi data pada sebuah jaringan. Yang keenam yaitu tools. Contohnya yang pertama yaitu crimping. Crimping digunakan untuk memotong kabel, melepas pembungkus kabel, memasang konektor. Yang kedua yaitu obeng dan tang. Digunakan untuk membuka komponen perangkat keras yang ada pada komputer. Merakit personal komputer. Yang pertama, memasang prosesor. Pada saat memasang prosesor, pastikan tidak terbalik, karena apabila terbalik dapat menyebabkan pin-pin pada soket bengkok. Memasang RAM. Saat memasang RAM, pastikan posisi RAM terpasang dengan benar. Memasang baterai CMOS dengan posisi yang benar. Kemudian memasang heatsink dan kipas. Jangan terburu-buru saat memasang heatsink dan kipas karena dapat menyebabkan kaki kipas patah. Saat memasang motherboard, usahakan posisi motherboard benar dengan melihat posisi port VGA audio yang berada di lubang yang sudah tersedia di casing. Saat memasang kabel agar tidak terjadi korslet.
Memasang CD-ROM. Pasang CD-ROM dari luar casing dan pastikan saat memasang CD ke dalam CD-ROM benar. Memasang hard disk. Saat memasang hard disk, pastikan komputer dalam keadaan mati total guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Memasang kabel casing. Saat memasang kabel, pastikan dalam posisi benar dan tidak terbalik. Saat pemasangan kabel harus kuat agar dapat terbaca. Setelah selesai pemasangan, tutup dengan menggunakan penutup casing. Kita masuk ke install Windows 10. Tutorial cara install Windows 10. Pertama-tama, pelajari dahulu sistem partisi Windows sebelumnya. Secara umum, sebuah laptop atau PC memiliki dua partisi hard disk yang biasanya disebut drive C dan drive D. Drive C biasanya merupakan partisi sistem dan drive D merupakan drive data. Namun kebanyakan orang selalu salah mengartikan drive C dan selalu meletakkan data di situ. Yang harus kamu lakukan pertama kali sebelum install Windows 10 adalah pastikan data kamu aman. Segera backup seluruh data kamu melalui dari desktop, My Document, dan lain-lain. Pindahkan ke drive D semuanya tanpa kecuali. Untuk folder program file, disarankan tidak perlu di backup semuanya. Akan lebih baik jika nantinya kamu menginstalnya menggunakan master installer setelah Windows 10 selesai diinstal. Jika semuanya sudah dilakukan, silakan buat bootable Windows. Bootable Windows di sini berarti kamu harus membuat installer Windows 10 ke dalam sebuah media. Media tersebut boleh berupa flash disk maupun DVD. Bagaimana caranya? Pertama-tama siapkan dulu drive-nya. Untuk flash disk usahakan 4 GB ke atas, dan untuk burning usahakan ke DVD 4,7 GB, jangan ke CD karena sisanya hanya 700 MB. Mempraktekkan dengan menggunakan flash disk. Colokkan flash disk ke PC atau laptop, lalu jalankan software Rufus. Pilih drive flash disk kamu, lalu select juga file ISO Windows 10 yang telah kamu download. Pilih menu start dan tunggu hingga selesai.
Jika sudah close Rufus dan jangan dicabut flash disknya. Silakan restart PC kamu, lalu jika sudah memulai start, tekan hotkey untuk masuk dalam sistem BIOS. Hotkey tersebut bisa kamu perhatikan sebagai pojok kanan bawah PC kamu. Apakah BIOS itu secara kasar bisa disimpulkan bahwa BIOS itu sejenis pengaturan awal sebelum kamu melakukan booting ke PC. Secara default, hotkey untuk memasukkan BIOS ada bermacam-macam, mulai dari F2, F4, F10, F8, F12, dan delete, tergantung dari merek PC masing-masing. Usahakan agak kecepatan dekatnya agar proses ini tidak terlewatkan. Jika terlambat, silakan ulang restart kembali. Untuk proses ini, pastikan flash disk kamu dalam keadaan tercolok. Selanjutnya, jika sudah berhasil, masukkan BIOS kamu akan menjumpai tampilan yang berwarna biru-biru, lalu masuk ke tab boot dan cari boot option atau boot order. Setting boot order kamu agar pilihan removable disk. Jika tidak ada, cari saja nama merek flash disk kamu, contohnya Kingston atau yang lain. Kamu bisa berada paling atas, disusul oleh hard disk atau hard drive. Jika tidak ada, cari yang ada embel-embel HDD atau merek hard disk kamu, contohnya Hitachi di pilihan kedua. Jika sudah tersusun seperti itu, lakukan save and exit dengan tombol F4 atau F10 tergantung dari merek BIOS-nya. Silakan baca aturan key-nya. Setelah proses save selesai, maka PC kamu akan kembali restart. Namun jika kamu akan jumpai setelah itu adalah logo installer Windows 10, itu sudah mulai proses. Sampai di sini, pilih bahasa yang mau kamu gunakan. Selebihnya biarkan saja lalu klik install now. Sekarang kamu akan dihadapkan dengan inputan serial. Jangan panik jika nggak perlu cari-cari serial lagi, cukup di skip saja. Selanjutnya ada dua pilihan instalisasi. Pilih saja kostum dan kamu akan menuju pengaturan partisi. Untuk sesi ini harap diperhatikan baik-baik. Kamu akan menjumpai partisi-partisi apa saja yang akan ada di PC kamu. Sekarang select drive C, kamu jangan sampai salah atau data-data kamu yang ada di partisi D pun juga akan lenyap. Dalam screenshotnya saya di bawah ini kebetulan size drive C saya adalah 20 GB. Maka itulah yang akan saya format. Pilih menu format lalu yes, tunggu sebentar, kemudian pastikan drive yang sedang terselect atau dipilih adalah drive C tadi. Lalu silakan klik next untuk melanjutkan dengan sampai salah. Proses instalisasi sedang berlangsung. Proses ini akan memakan waktu sekitar 20-30 menit. Jika sudah, PC kamu akan otomatis melakukan restart. Penting saat melakukan proses restart dan sudah muncul logo merek PC atau laptop kamu, langsung cabut flash disknya atau proses instalisasi akan kembali diulang. Tunggu proses restart hingga lebih kurang 10 menit. Jika sudah, maka akan kembali otomatis restart kembali. Setelah itu, kamu akan kembali lagi dihadapkan dengan pilihan serial. Pilih saja Do This Later lalu akan diarahkan ke menu setting. Pilih tombol User Expert Setting agar nggak ribet lagi. Tunggu sebentar sehingga proses automatic setting selesai. Selanjutnya ada lagi pertanyaan who of this PC. Pilih saja who on lalu next. Sekarang kamu akan diminta login dengan Microsoft akun. Cukup di skip saja, kalau mau login cukup dilakukan nanti setelah semuanya selesai. Di bagian script user akun, isikan nama kamu dan juga password. Jika tidak mau passwordnya, cukup kosongkan saja lalu next. Tunggu login sebentar lalu kamu akan diarahkan ke dalam Windows. Kita masuk ke instalisasi program aplikasi dan utilitas. Setelah Windows, install instalisasi program aplikasi dan utilitas. Install antivirus WinRAR, install drive PC atau laptop, contohnya drive VGA, drive Wi-Fi, Bluetooth, dan drive yang dianggap perlu. Install program aplikasi Microsoft Office,
install aplikasi tambahan berupa pemutar musik, video, contohnya Winamp, VLC, atau GOM Player. Install browser berupa Mozilla dan Chrome, install aplikasi aktivasi Windows dan Microsoft Office, install Nitro PDF, install aplikasi editing contohnya Photoshop, CorelDRAW sesuai kebutuhannya. Kita masuk ke maintenance PC. Backup data Anda supaya data Anda tidak hilang, bersihkan debu dari komputer menggunakan obeng dan kuas, beri pasta prosesor jika perlu, jalankan scan antivirus, bersihkan sistem operasi contohnya bersihkan physical bin, bisa menggunakan aplikasi ATF Cleaner, lakukan update, cara cek Windows 10. Caranya cek Windows 10. Kita masuk ke troubleshooting PC. Yang pertama, komputer menyala tapi tidak ada tampilan layar. Solusi, bersihkan memori RAM dengan cara cabut RAM, lalu bersihkan pin atau kuningan RAM, menggunakan penghapus pensil, lalu pasang kembali RAM sampai rapat. Yang kedua, prosesor overhead. Solusi, periksa pasta prosesor jika sering ganti dengan yang baru. Yang ketiga, hard disk dan CD-ROM tidak terbaca. Solusi, pastikan kabel power dan kabel terpasang pada hard disk dan CD-ROM. Yang keempat, komputer gagal booting. Solusi, pastikan sistem operasi tidak korup, lakukan install ulang. Yang kelima, bunyi bip pada komputer. Solusi, yang pertama, pada bip satu kali menandakan kerusakan atau permasalahan pada RAM tidak terpasang. Yang kedua, satu bit panjang, 3 bit pendek terjadi permasalahan pada memori. Yang ketiga, 1 bit panjang, 2 bit pendek terjadi permasalahan pada VGA card. Yang keempat, bit pendek terus menerus terjadi permasalahan pada power supply. Demikian presentasi saya tentang perangkat keras. Sekian dan terima kasih.